Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, ketika kami ada di altar Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami sudah menyerahkan kehidupan kami sebagai korban yang hidup, korban yang memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami dapat berkumpul setiap kali semester seperti ini untuk diperbarui, untuk dikobarkan kembali semangatnya, sehingga ketika kami mengajar, ketika kami melayani dengan semangat yang berkobar-kobar. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan guru-guru sekolah minggu dari GBKP Seklasis. Kami bersyukur ada perwakilan dari 15 gereja. Sungguh di zaman ini sulit untuk menemukan orang-orang yang setia melayani seperti ini. Oleh karena itu, seberapapun kami yang masih ada di zaman ini ya Tuhan, kami dipertautkan, kami diakrabkan, kami dipersekutukan sehingga dapat bergandengan tangan, dapat bersahati, saling menguatkan, saling menopang di dalam pelayanan di era disrupsi zaman yang tidak mudah ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan emas seperti ini, kami akan bersama-sama merenungkan, membaca, serta berjanji untuk melakukan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan sajalah yang memberikan kami pengertian, pencerahan, supaya apa yang kami terima dari Tuhan dapat menyatu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kakak guru semuanya, shalom. Sungguh senang saya dapat hadir di sini bersama-sama. Selama ini saya hanya kenal kakak guru yang ada di GBKP Rawamangun. Tetapi hari ini saya bertemu dengan kakak guru semua yang berada di dalam satu klasis perwakilan dari 15 gereja. Sungguh saya bersyukur diberikan hak yang istimewa untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kalau mau dikatakan PA, pemahaman firman Tuhan, oke juga karena kita ada bentuk tanya jawab. Dan yang saya sangat senang adalah panitia bekerja begitu rapi sehingga ada pertanyaan nantinya, sehingga sekarang kita konsentrasi ya untuk mendengarkan begitu, karena dari penjelasan ini nanti ada beberapa pertanyaan yang diperebutkan. Dan ada juga satu hadiah khusus dari saya juga ya, karena saya membawa buku ya, ini sponsor dari saya pribadi begitu ya. Nah, ini adalah buku hasil selama 33 tahun saya melayani sebagai seorang guru sekolah minggu dan guru sekolah juga dari TK sampai mengajar S3. Nanti saya ceritakan ya. Nah, jadi itulah sukacita menjadi seorang guru itu luar biasa. Nah, saya dahului dengan perkenalan singkat ya. Saya melayani sebagai guru sekolah minggu di GKKB di Gereja Kristen Kalimantan Barat itu 33 tahun yang lalu ketika saya berusia 19 atau sekitar 20 tahun. Dan kemudian saya menjadi guru di sekolah formal begitu ya, maksudnya dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 itu 1 tahun kemudian begitu. Nah, jadi kalau mengajar sekolah minggu lebih lama ya, 33 tahun, sedangkan mengajar di sekolah formal itu 32 tahun ya. Nah, jadi enggak dikira ya, saya sering sekali orang mengira saya masih sangat muda begitu ya. Puji Tuhan saya bilang ya, karena mahasiswa saya sendiri suka sekali menebak saya, katanya umur ibu 35. Saya bilang, oh puji Tuhan, padahal 53 ya. Ya, jadi terbalik begitu ya. Dia melihat saya 35 tahun padahal sudah 53 karena saya mengajar mulai dari umur 20. Sudah 33 tahun mengajar. Ya, bersyukur hari ini kita dapat bertemu ya. Dan pertama kali saya terakses dengan GBKP itu karena Kak Nilam yang dari GBKP Rawamangun itu mengundang saya ya untuk sermon di gerejanya ya. Udah belasan tahun ya, karena beliau menjadi mahasiswa di STT Jeffrey Jakarta tempat saya mengajar begitu ya. Jadi begitulah perkenalan singkat dari saya. Mari kakak guru yang dikasih oleh Tuhan, kita membaca firman Tuhan bersama-sama dari Roma 12 ayat 11. Saya suka sekali dengan tema ini, keep on fire for God ya. Tetap menyala bagi Tuhan. Kita membaca bersama-sama, pelan tapi mantap pada hitungan yang ketiga.
Roma 12 ayat 11. 1, 2, 3. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Nah, kita perhatikan konteks dari Roma 12 ayat 11. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Agar tetap berkobar bagi Tuhan, kita perlu memahami konteks sebelum dan sesudah ayat ini ditulis ya. Ini biasanya orang Injili selalu melihat konteks ya. Jadi karena kita ini adalah orang-orang Injili, Alkitabiah, Reform begitu, kita tidak mau hanya mencomot-comot ayat, tetapi selalu melihat latar depan dan latar belakang begitu ya. Nah, kita melihat konteks depannya ataupun konteks sebelum ayat ini ditulis dapat diringkas sebagai berikut ya. Di dalam Roma 1 sampai 11, Rasul Paulus yang menuliskan kitab Roma ini, dia menjelaskan Injil dan kebenaran Allah bagi semua orang, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi ya, non-Yahudi, ataupun kalau orang di luar sana menyebutnya kafir begitu. Nah, di dalam Roma 11, Paulus membahas keselamatan Israel dan bangsa-bangsa lain dan bagaimana belas kasihan Allah meluas kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi memang Injil datang pertama-tama kepada bangsa Yahudi dan kemudian meluas kepada seluruh bangsa di muka bumi ini. Nah, kemudian kita masuk ke dalam konteks sesudahnya. Kalau tadi itu konteks depan ya, sekarang konteks sesudahnya ya, konteks setelahnya. Dalam Roma 12 sampai 16 ya, Paulus memberikan petunjuk praktis mengenai kehidupan dan pelayanan Kristen. Kalau tadi pasal pertama sampai pasal 11 itu penuh dengan doktrin-doktrin yang kuat sekali, doktrin yang ketat. Tetapi ketika sampai di pasal 12 sampai 16, Paulus mengubahnya, tulisan di Roma itu menjadi pesan-pesan yang praktis sekali sehingga bisa langsung diterapkan. Nah, dalam Roma 12, Paulus mendorong orang-orang percaya untuk mempersembahkan tubuh mereka sebagai korban yang hidup menggunakan karunia rohani mereka dan saling mengasihi satu sama lain ya. Nah, kita perhatikan Roma 12 ayat 11, Paulus mendesak ya. Jadi tulisannya ini sampai mendesak begitu. Paulus mendesak orang-orang percaya untuk tidak berputus asa ya. Makanya cocok sekali ya ayat yang diambil ini dengan temanya keep on fire for God ya, tetap menyala bagi Tuhan ya. Jadi Paulus mendesak orang-orang percaya untuk tidak berputus asa tetapi tetap menjaga semangat rohani dan melayani Tuhan ya. Jadi kalau saya perhatikan program sekolah minggu GBKP itu baik sekali ya. Baik sekali kalau mau dihitung kalau ada akreditasinya gitu ya bagi gereja. Kalau saya di sekolah kan selalu ada akreditasi. Seandainya kalau ada akreditasi untuk gereja, untuk program sekolah minggu, menurut saya itu unggul ya. Kenapa? Jarang ada gereja yang seperti ini, yang begitu perhatian kepada pelayanan di sekolah minggu ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Secara keseluruhan, konteks Roma 12 ayat 11 adalah panggilan untuk melakukan pelayanan Kristen dan pengabdian kepada Allah berdasarkan Injil Yesus Kristus dan kebenaran Allah. Paulus menekankan pentingnya menggunakan karunia rohani kita, saling mengasihi dan melayani dengan semangat dan antusias ya. Nah, jadi kalau kita lihat gambarnya spiritual gift itu adalah karunia rohani. Nah, apa bedanya talenta dengan karunia rohani? Biasanya orang tidak langsung bisa menjawab. Nah, di sini saya akan jelaskan untuk kita semuanya. Talenta itu adalah bawaan ya, bakat bawaan dari lahir, bakat alamiah. Sedangkan karunia rohani, spiritual gift, itu adalah pemberian Allah ketika kita sudah bertobat. Nah, jadi kalau kita terlahir ya waktu belum bertobat begitu, kita punya bakat menyanyi misalnya, atau bakat main musik misalnya. Nah, setelah lahir baru, Tuhan perbaharui itu menjadi spiritual gift. Ya, jadi itu bedanya antara talenta dengan karunia rohani, beda-beda tipis. Tetapi buahnya adalah kalau karunia rohani untuk soli deo gloria, ya, untuk kemuliaan Allah. Kalau talenta berhubung masih belum bertobat, buahnya biasanya untuk
soli, ego, gloria, untuk kemuliaan diri sendiri, begitu ya. Berikutnya kita perhatikan nasihat Paulus ini adalah yang pertama memperbaharui pikiran kita. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu mengikuti teladan dunia ini, tetapi hendaklah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu, agar tetap berkobar bagi Tuhan. Kita perlu memperbaharui pikiran kita, supaya melalui doa kita, pembelajaran firman Tuhan, kita dan juga persekutuan seperti ini, setiap hari kita mengalami namanya metanoia, ya, memperbarui pikiran kita, memperbarui budi kita. Lalu yang kedua, melayani dengan penuh semangat. Di dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 mencantumkan berbagai karunia rohani dan mendorong kita untuk menggunakannya dengan penuh semangat dan antusiasme. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui karunia rohani? Mungkin di sini ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu apa sih karunia rohaninya, begitu. Nah, bisa melalui 3 cara untuk mengetahui karunia rohani. Pertama, dengan kita berdoa. Yang kedua, melalui teman-teman terdekat kita yang meneguhkan kita, kamu punya karunia musik loh, kamu punya karunia memimpin loh, kamu punya karunia melayani loh, ya. Bisa melalui orang dekat. Yang ketiga, bisa melalui instrumen tes, ya. Ada instrumen ataupun alat untuk mentes karunia rohani. Nanti saya bagikan untuk kita semuanya ya. Dan itu dites di rumah karena butuh 1 jam ya, butuh waktu yang tenang 1 jam. Itu nanti saya share. Nah, kita sekarang perhatikan satu persatu karunia-karunia yang dikatakan di dalam Alkitab tersebut ya. Mari kita lihat klik yang pertama. Itu adalah karunia administrasi. Karunia ini bagi misalnya sekretaris ya. Orang yang kalau menyusun file itu bagus. Kemudian kalau mengerjakan segala sesuatu rapi, dia punya karunia manajemen ataupun administrasi yang rapi sekali. Menyusun file dengan begitu rapi, tidak ada yang ketinggalan begitu ya. Yang berikutnya adalah karunia ketajaman. Karunia ketajaman ini adalah untuk membedakan roh ya. Misalnya roh ini berasal dari Tuhan atau berasal dari setan ya. Sering sekali ada orang yang menipu, kita bisa tahu ini orang nggak benar ini ya. Nah, itu karunia ketajaman. Lalu karunia yang berikutnya adalah, ya nanti bahan ini saya bagikan supaya kita bisa melihat dengan jelas ya. Kalau sekarang kita cepat saja karena waktu kita ya. Yang ketiga adalah karunia berceramah atau berkhotbah ya, menjadi pembicara. Nah, karunia ini diteguhkan dengan kita mengembangkan, mengasah ya, ketajaman kita membawakan materi-materi, baik itu ketika kita bercerita, berkhotbah, membawa katekisasi dan sebagainya, membawa PA dan sebagainya ya. Jadi ini adalah biasanya dimiliki oleh para hamba Tuhan ya, karena memang tugasnya harus berceramah ya, harus berkhotbah, harus mengajar. Yang keempat, nasihat. Nah, ini konseling ya, jadi memberikan nasihat. Kalau mendengarkan nasihat dia rasanya sejuk sekali ya. Nah, orang ini punya karunia memberi nasihat ya, karunia memberi konseling. Lalu yang kelima adalah iman. Nah, iman ini adalah untuk membangun tubuh Kristus ya. Sehingga karunia ini dapat mempererat ya pembangunan tubuh Kristus karena ada orang yang beriman di dalamnya ya. Setiap orang harus beriman, tetapi yang punya karunia iman ini dia khusus sekali memiliki banyak hal yang dia lihat nyata-nyata di dalam rohaninya walaupun tidak ada bukti yang di depan mata ya. Kalau macam Thomas itu kan harus lihat bukti dulu baru percaya. Nah, orang yang mempunyai karunia iman ini walaupun tidak ada bukti tapi dia percaya begitu ya. Oke, yang keenam, karunia rohani yang keenam adalah memberi. Nah, orang ini murah hati sekali, ya suka memberi apapun, memberi nasihat, memberi tenaga, memberi doa, yang memberi materi ya. Jadi murah hati sekali dia. Yang ketujuh adalah menyembuhkan ya. Nah, di sini kita melihat bahwa ada orang tertentu yang Tuhan berikan karunia untuk menyembuhkan, misalnya kalau dia berdoa tumpang tangan orang itu sembuh ya. Nah, tetapi ada juga yang Tuhan tidak berikan ya, tetapi jangan kecewa karena karunia adalah pemberian dari Tuhan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri sendiri ya. Yang kedelapan adalah menolong.
Menolong ini satu paket dengan memberi ya, karena suka memberi pertolongan ya. Memberi pertolongan kepada orang-orang yang dikenal maupun kepada orang yang tidak dikenal. Nah, lalu yang ke-9 itu adalah hospitality ataupun keramah tamahan ya, misalnya menyediakan hidangan ya, suka melayani ya. Rumahnya terbuka pintunya untuk memberi penumpangan, misalnya ada orang yang butuh nginap 1 malam 2 malam ya, dia bersedia untuk melayaninya ya, seperti itu ya. Lalu yang ke-10 adalah pengantaraan ataupun menjadi mediator ya. Kalau ada 2 pihak yang berkonflik ya, dia ada di tengah-tengah ya untuk mendamaikan kembali ya. Nah, jadi ini adalah karunia pengantaran ataupun mediator. Lalu yang berikutnya adalah karunia pengetahuan. Nah, karunia pengetahuan ini satu paket dengan karunia hikmat, karena dia suka belajar, suka membaca ya, sehingga dia itu kalau mengajar ya enak sekali karena pengetahuannya luas, wawasannya luas. Dan pengetahuan ini bukan hanya didapatkan melalui transfer saja, tetapi melalui digest, yakni mencerna melalui hati, melalui pikirannya, sehingga terbentuklah pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan yang indah sehingga dapat menciptakan teori ya. Kalau dosen biasanya mengajar magister ataupun mengajar doktor ya. Kalau saya memang dosen di magister dan dosen di doktoral ya di Jeffrey sekarang. Itu biasanya kalau mahasiswa menulis disertasi atau tesis, mereka itu sudah boleh mencipta teori. Nah, begitu ya. Jadi ilmu itu bukan hanya ditransfer tapi diubah, didigest, dicerna sampai menjadi teori begitu ya. Dan teori lalu dipraktekkan. Nah, itu dia. Kalau sudah sampai tingkat ke pasca sarjana. Lalu yang ke-12, kita lihat ada karunia kepemimpinan. Nah, karunia kepemimpinan ini jelas sekali ya, kakak-kakak yang ada di sini, saya lihat pasti semuanya punya karunia kepemimpinan. Ya, hanya saja yang menjadi tuan rumah adalah yang di Tanjung Priok, yang memimpin yang sudah ditunjuk ya. Tapi semuanya kalau dapat giliran pasti bisa memimpin ya. Nah, itu adalah karunia untuk memimpin. Baik memimpin acara, memimpin organisasi, menjadi panitia, dia akan terima dengan sukacita ya, tidak akan menolaknya. Lalu yang keempat, ke-13 itu satu paket dengan memberi itu tadi dan menolong, yakni kemurah hatian ya, kemurahan. Jadi orang ini adalah orang yang suka sekali membantu orang-orang yang mengalami kesepian, ekonominya drop, kesehatannya drop. Dia bersedia untuk menjadi penolong walaupun nggak diminta. Jadi katakanlah orang seperti ini setidak-tidaknya dia bertekad melakukan satu kebaikan, satu kemurahan satu hari, begitu ya. Nah, ini ciri-ciri orang yang murah hati. Lalu yang ke-14, penginjilan, evangelism. Penginjilan ini memang menjadi tugas setiap orang ya, setiap kakak guru menyampaikan Injil. Tetapi orang yang mendapatkan karunia ini secara khusus, dia ini menjalankan penginjilan bukan karena ketika dia mengajar atau karena tugasnya, tetapi di mana saja dia itu seperti surat berjalan. Orang akan melihat dia itu seperti surat Kristus yang dapat dibaca. Walaupun dia nggak pakai name tag, tapi orang tahu dia itu adalah orang Kristen. Karena apa? Karena dari kasihnya, dari senyumnya, dari perkataannya orang tahu dia ini adalah orang Kristen. Begitu ya, karena untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Lalu yang ke-15, karunia menggembalakan ya. Seperti Tuhan Yesus yang berkata, aku adalah gembala yang baik. Dalam bahasa Yunani-nya adalah ego emi hopoimon hokalos ya. Nah, jadi saya hafal karena apa? Karena yang mengajar begitu ya, mengajar biblika, mengajar eksegese dan sebagainya. Nah, jadi penggembalaan ini bukan hanya tugas Tuhan Yesus, tapi tugas kita semua. Satu murid pun yang Tuhan percayakan kepada kita ini adalah gembalanya ya. Walaupun kita dipanggil kakak guru, kita tetap adalah gembala. Nah, kalau kita mau tahu kita benar-benar nggak punya karunia seperti ini, lebih spesial daripada karunia yang lain, silakan dites lagi ya. Ada alatnya nanti ya. Ada 90 pertanyaan, makanya harus sediakan waktu 1 jam di rumah, berdoa, menenangkan diri, mengerjakan tes itu ya. Nggak bisa dikerjakan di sini karena waktu kita terbatas. Yang berikutnya 16 adalah karunia melayani ya, diakonia. Nah, pelayanan diakonia ini biasanya disebut pelayanan meja ya. Pelayanan meja itu
dilakukan oleh orang-orang yang sangat cekatan menyiapkan konsumsi, ngecat rumah, atau ngecat gereja, atau menjadi sopir, atau apa saja, pokoknya ringan tangan. Kan kita bedakan di dalam Kisah Para Rasul, ya, Rasul mengatakan bahwa beda antara pelayan mimbar, ya, dan pelayan meja. Kalau hamba Tuhan yang full time ya untuk melayani Tuhan, biarlah dia menjadi pelayan mimbar saja, ya. Karena kalau pelayan mimbar pasti mengajar firman Tuhan, pasti berkhotbah, pasti berceramah. Nah, sedangkan kalau pelayan meja menyediakan konsumsi, itu nggak mesti harus hamba Tuhan, ya. Teman-teman yang lain bisa, supaya tenaganya ini seimbang, ya. Kalau semua dikerjakan hamba Tuhan bisa mati, ya, mati muda, begitu maksud saya, ya. Jadi bagi-bagi tugas antara pelayanan meja yang disebut diakonia dan pelayan mimbar yang disebut dengan penceramah ataupun pengkhotbah. Lalu yang ke-17, nah ini dia, kita semua adalah kakak guru, ya, karunia guru. Karunia guru ini adalah spesial. Kalau kita lihat semua di sini memang bisa mengajar. Tapi kalau karunia guru ini banyak persentasenya di dalam diri kita, itu bisa terlihat kita menjadi profesional enggak, ya? Atau kita tidak kembangkan menjadi profesional, tapi kita dicintai sekali oleh murid-murid kita. Nah, saya ini, ya, kakak guru sekalian, mau bersaksi sedikit. Saya ini dijuluki Oma Nusantara, bayangkan, ya, Oma Nusantara. Kenapa? Karena murid-murid saya tersebar di seluruh Nusantara dan mereka sudah punya anak-anak, ya. Nah, sehingga anak-anaknya itu bukan memanggil saya Bu Guru lagi, tetapi memanggil saya Oma. Jadi dari Aceh sampai ke Papua, ya, saya mempunyai cucu-cucu rohani. Karena apa? Karena saya sangat dikasihi oleh murid-murid saya. Nah, itu adalah salah satu tanda bahwa kita menjadi guru yang berhasil, ya. Nah, kalau mau mengacu kepada profesionalisme, mungkin seperti Kak Agustina, ya, dia adalah guru PNS misalnya, ya. Nah, kalau saya walaupun dosen swasta, tapi saya juga menerima misalnya tunjangan dari pemerintah karena saya sudah serdos, ya, sertifikasi dosen. Jadi istilahnya menerima 2 honor, ya, baik dari swasta maupun dari pemerintah begitu. Nah, itu kalau kita benar-benar sudah menemukan, oh iya, ya, di antara ke-18 karunia ini yang terbesar, yang prosentasinya yang sangat menjadi passion dan panggilan saya adalah guru misalnya, ya. Nah, itu bisa kita kembangkan sampai seperti itu. Lalu yang terakhir adalah hikmat ataupun kebijaksanaan, wisdom, ya. Nah, karunia ini memungkinkan seseorang untuk memahami kehendak Allah dan mengambil keputusan yang bijaksana tepat sesuai dengan situasi dan kehidupan yang relevan, ya. Jadi orang ini penuh dengan pertimbangan yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi setiap keputusannya itu tidak akan membuat orang lain kecewa, tetapi akan membuat orang merasa adem, akan membuat orang merasa, oh iya, ya, kehendak Tuhan seperti itu. Walaupun mula-mula ada orang yang tidak menerimanya, lama-lama akan menerimanya karena itu sesuai dengan firman Tuhan, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Saya secara cepat meringkaskan 18 karunia yang ada di dalam Alkitab, ya. Walaupun mungkin bahasanya sedikit berbeda, tetapi sudah disederhanakan dengan konteks kita sekarang, ya. Dari beberapa yang disebut di dalam Roma, kemudian ada di dalam Korintus, ya. Saya gabungkan menjadi 18 di sini, ya, dengan bahasa yang sudah agak dimodernkan sedikit, ya. Misalnya kalau memberi tumpangan tadi itu adalah keramahan, begitu, ya. Nah, jadi bahasanya dibedakan sedikit tetapi esensinya sama. Nah, sekarang hal yang kedua besar yang Rasul Paulus inginkan bagi kita semua ketika kita keep on fire for God, melayani dengan penuh semangat, ya, berkobar-kobar. Sebagai seorang guru sekolah minggu, ya, kita kakak-kakak guru ini dapat melayani dengan penuh semangat dan menggunakan karunia kita semaksimal mungkin, berusaha membuat perbedaan di dalam kehidupan siswa kita. Ya, saya setuju sekali dengan tadi, ya, ketika kami doa di konsistori, seharusnya ada guru-guru dari mana yang pasar minggu, ya. Nah, tetapi mereka tidak datang karena ada siswanya yang meninggal dunia. Nah, seperti itu loh, ya, contoh yang luar biasa, ya. Karena saking mengasihi siswanya sampai lebih memilih ke rumah duka daripada istilahnya
ke rumah suka begitu ya kan? Karena Alkitab mengajarkan lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Kita walaupun di sini tidak pesta, tapi kan bisa datang lain kali, betul nggak ya? Sedangkan pemakaman cuma sekali ya kan? Nah jadi dia memilih itu sudah tepat sekali, itu contohnya. Yang berikut, yang ketiga adalah kita tetap terhubung dengan sumber, yakni kita melihat gambar anggur. Supaya kita ini sebagai guru tetap maju, kita tidak boleh terlepas dari firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhanlah kita terus berkembang dan maju dan banyak membaca buku ya. Walaupun sekarang banyak buku online sih, tapi kalau saya membaca buku online mata saya jadi pedes sekali ya. Karena satu hari itu di depan laptop itu sudah bisa 8 jam. Masih tambah lagi baca huruf yang kecil-kecil ya, itu tambah pedes. Makanya saya tetap suka yang namanya buku cetak ya. Makanya hari ini saya bawa beberapa ya. Satunya nanti saya bagikan untuk yang bisa menjawab pertanyaan saya. Dan masih ada 9 lagi. Itu juga tidak saya cari keuntungan ya. Tetapi kakak-kakak yang ingin memilikinya hanya mengganti ongkos cetaknya saja. Nanti saya beritahu kepada Kak Agustina ya. Masih ada 9 lagi. Yang satu ini saya bagikan begitu ya untuk kuis. Nah, yang keempat, saling memberi semangat, Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti persekutuan sekarang ini. Saya senang sekali ya, ini adalah perwakilan dari 15 gereja. Saya tahu di zaman era digital seperti ini, untuk menemukan orang yang seperti kita ini ya, setia mengajar sekolah minggu dengan sukarela tanpa dibayar itu sudah langka. Jadi kita ini adalah manusia langka, tapi mahal di mata Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Kita bersyukur sekali karena Tuhan nanti akan menambahkan di mahkota kita, karena kita ya sekolah minggu yang membayar itu adalah Tuhan ya. Kalau seperti saya dosen profesional masih ada kampus yang bayar, masih ada pemerintah yang bayar. Tapi Tuhan juga tidak melihat ya jeripaya kita itu dengan sia-sia. Tuhan juga akan menambahkan ya reward bagi kita, pahala bagi kita ketika nanti kita bertemu dengan Tuhan. Nah, sebagai seorang guru sekolah minggu, kita harus saling menyemangati satu dengan yang lain supaya tetap berkobar seperti ini. Ya, saling mendoakan, berbagi beban, berbagi pengalaman, berbagi dukungan ya di dalam pelayanan supaya kita bersama-sama tetap bersukacita walaupun pekerjaan kita banyak sekali ya. Pekerjaan kita banyak sekali. Tetap bersukacita mengambil bagian di dalam mengajar sekolah minggu. Nah, sebagai nas terakhir dari 2 Timotius 1 ayat 6, mari kita baca bersama-sama slide terakhir. Kita baca bersama-sama ya. Baca alamatnya dulu ya, 2 Timotius 1, 2, 3. 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Ya, sampai di sini materinya, kita berdoa, setelah itu nanti baru kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan anugerah Tuhan. Kami kembali diingatkan oleh firman Tuhan, oleh tulisan Rasul Paulus yang mendorong kami untuk menggunakan karunia rohani kami melayani dengan menyala-nyala, dengan berkobar-kobar, supaya kami satu dengan yang lainnya, tidak ada yang padam, tetapi boleh tetap menyala bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang begitu luar biasa ini. Kami mau serahkan setiap apa yang sudah kami terima, boleh menjadi bagian yang integral di dalam hidup kami. Hidup kami menyatu dengan firman, sehingga kami boleh menjadi sosok guru, figur guru yang sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.